wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang asas, prinsip anggaran, dan aliran kas. Kalau di pertemuan kemarin telah belajar tentang tipe dan jenis anggaran, nah kali ini kita akan belajar materi yang baru lagi. Namun masih dalam KD yang sama, yaitu KD 3.3 dan 4.3 tentang anggaran pendapatan dan belanja. Untuk agenda yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Pada intinya, yang pertama adalah asas dan prinsip, yang kedua sumber pendapatan dan pengeluaran, yang ketiga penggolongan kas, dan yang keempat adalah pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Untuk itu, langsung saja kita mulai ke materinya ya. Yang pertama adalah asas dari APBN. APBN sendiri adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Di sini terdapat 3 asas, yaitu yang pertama kemerdekaan, yaitu meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri, yang kedua tabungan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan yang ketiga adalah memperbaiki prioritas pembangunan. Kalau dijelaskan satu-satu, maksud dari asas yang pertama yaitu meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri, jelas anggaran-anggaran yang kita susun atau ibaratnya rencana-rencana yang negara buat itu harus mencerminkan atau dengan tujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri. Tujuannya apa? Biar kedepannya negara ini mempunyai penghasilan yang lebih banyak lagi sehingga bisa memakmurkan rakyatnya. Kemudian yang kedua jelas meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan yang ketiga pun sudah pasti yaitu untuk memperbaiki prioritas pembangunan. Kemudian, sedangkan prinsip penyusunan APBN itu didasarkan pada 2 aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek pengeluaran. Kalau dilihat dari aspek pendapatannya, terdapat 3 prinsip ya, atau 3 poin. Yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan deposit. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pengumpulan negara piutang, dan yang ketiga adalah penuntutan kompensasi atas kerugian yang diderita negara dan denda penuntutan. Itu adalah 3 poin utama dalam prinsip penyusunan APBN dari aspek pendapatan. Sedangkan aspek pengeluaran terdapat 3 poin juga. Yang pertama adalah menyimpan efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, sutradara atau dikendalikan sesuai dengan rencana, program atau kegiatan. Dan yang ketiga, sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan potensi nasional. Jadi untuk prinsip penyusunan APBN dari aspek pengeluaran itu setidaknya untuk mengeluarkan anggaran atau menggunakan anggaran kita setidaknya harus irit atau misalnya efisien sesuai dengan kebutuhan kita butuh apa kita dianggarkan. Jadi yang kita laksanakan adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau memang yang atau memang yang sedang kita perlu perbaiki dan sebagainya. Kemudian dalam pengeluarannya pun harus dikendalikan. Jadi harus sesuai dengan rules maupun budget-budget dan pos-pos yang telah ditetapkan. Kemudian sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri karena siapa lagi yang bisa mensukseskan atau memperkaya pedagang dalam negeri kalau bukan kita sendiri. Namun walaupun menggunakan produk dalam negeri, tetap juga kita memperhatikan kemampuan potensi ataupun kualitasnya. Kemudian kalau tadi adalah asas dan prinsip APBN, sekarang kita masuk ke asas dan prinsip APBP. Asas dari APBP sendiri atau anggaran pendapatan dan belanja perusahaan yang pertama adalah asas universalitas. Asas ini menghendaki agar anggaran disusun menurut jumlah bulat atau bruto dari belanja dan pendapatan. Bruto sendiri adalah penghasilan kotor. Jadi dalam penyusunan anggaran itu jangan cuma dihitung bersihnya aja, tapi secara keseluruhan kita memang membutuhkan anggaran berapa seperti itu. Kemudian yang kedua, asas keseimbangan. Asas ini menghendaki belanja yang dilakukan dapat ditutup dengan pendapatan uang yang akan diterima sehingga tidak defisit. Jadi dalam penyusunan anggaran kita tuh nggak sembarangan dalam menentukan
jumlah-jumlahnya, tapi juga bisa disesuaikan dengan kira-kira nanti kita dapat penerimaan anggaran berapa, sehingga kita bisa punya patokan harus ataupun maksimal mengeluarkan atau menggunakan dana seberapa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, asas pemerincian anggaran. Asas ini menghendaki anggaran yang terperinci susunannya. Terdapat 4 macam asas pemerincian. Yang pertama, asas pemerincian menurut fungsinya, yang kedua menurut organisasinya, yang ketiga menurut objeknya, dan yang keempat adalah program budget. Jadi untuk asas pemerincian anggaran ini dalam penyusunan anggaran sebisa mungkin lebih rinci sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Kalau menurut fungsinya, anggaran disusun berdasarkan fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi. Contohnya misal fungsi produksi butuh apa saja, fungsi pembelian butuh apa saja, fungsi personal butuh apa saja, kemudian digabungkan dan disusun menjadi susunan anggaran perusahaan. Yang kedua, menurut organisasinya, yaitu anggaran disusun atau dirinci sesuai dengan bagian-bagian organisasi yang akan menggunakannya. Jadi bagian mana saja yang membutuhkan anggaran nanti di list dan dijadikan sebuah anggaran perusahaan. Yang ketiga, perincian anggaran menurut objek atau yang dapat berupa tenaga benda atau alat perlengkapan yang akan dibiayai. Sedangkan yang keempat adalah asas yang mengutamakan pemerincian menurut hasil kerjanya atau jasa yang dijalankan, tidak pada benda-benda yang akan dibeli. Kalau di asas pemerincian anggaran yang fungsi, organisasi, dan objek itu kan fokus kepada benda-benda yang akan dibeli, sedangkan program budget ini lebih kepada hasil kerja atau jasa yang dijalankan. Metode dan cara berpikir inilah yang menjadi pembeda program budget, karena ketiga asas lain bukan alat untuk menjelaskan jasa yang akan dijalankan atau hasil yang akan dicapai. Kemudian untuk prinsip dari APBP sendiri adalah ada 9. Yang pertama adalah manajemen involvement, artinya ada keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencananya. Manajemen memiliki komitmen kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Jadi manajemen tahu mulai dari awal hingga akhir proses pelaporan keuangan anggarannya. Kemudian yang kedua, organizational adaptation, maksudnya adalah rencana keuangan itu harus disusun berdasarkan struktur organisasi, di mana ada ketegasan garis wewenang dan tanggung jawab. Seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab pekerjaan walaupun dapat melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahannya. Jadi, dalam penyusunan anggaran ini disesuaikan atau berdasarkan struktur organisasi. Jadi, siapa yang berhak memerintah dan siapa yang berhak menjalankan. Nah, seorang manajer boleh melimpahkan wewenangnya kepada bawahan, tapi tidak melimpahkan tanggung jawab. Maksudnya seperti apa? Misal, tugasnya manajer adalah mengawasi dan misalnya membuat perencanaan. Nah, si manajer ini cuma bisa membuat perencanaan, sedangkan pengawasan ke lapangannya, beliau meminta bawahannya untuk menggantikannya, untuk meninjau lapangan, misal seperti itu. Itu boleh. Tetapi untuk tanggung jawabnya sendiri, itu tetap menjadi tanggung jawab manajer. Jadi, misalnya terjadi sesuatu atau kesalahan dalam proses peninjauan, manajer juga ikut bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian yang ketiga, responsibility accounting. Maksudnya adalah rencana keuangan yang terlaksana dengan baik harus didukung oleh pola yang sesuai dengan pertanggungjawaban organisasi. Jadi, penyusunan anggarannya juga harus berdasarkan aturan-aturan akuntansi yang memang sudah terpola ataupun menjadi aturan-aturan. Kemudian yang keempat, goal orientation. Maksudnya adalah penetapan tujuan realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi dalam penyusunan anggarannya, kita harus tahu sebenarnya kita punya tujuan apa sih, sehingga perencanaan-perencanaan yang kita buat dari tahun ke tahun pun adalah untuk semakin menuju dekat dengan tujuan kita. Kemudian yang kelima, full communication, maksudnya adalah suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan efektif jika level manajemen memiliki pemahaman sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Jadi dalam penyusunan anggaran pun harus ada komunikasi yang baik dari semua lini organisasi agar apa yang mereka capai maupun mereka lakukan itu semuanya paham dan tahu tujuannya itu apa dan satu tujuan, seperti itu. Kemudian realistic expectation, maksudnya adalah manajemen harus menetapkan sasaran realistis yang dapat dicapai. Jadi walaupun mungkin kita boleh
berangan-angan, memiliki mimpi dan sebagainya, tapi juga harus bisa realistis kondisi perusahaan kita seperti apa dan kira-kira tujuan yang mungkin bisa kita capai terlebih dahulu tuh yang seperti apa. Kemudian yang ketujuh, timelines, maksudnya adalah laporan-laporan berupa informasi harus diterima manajer tepat pada waktunya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi, laporannya itu diterima sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai laporan yang dibuat itu ibaratnya out of date atau sudah basi sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan saat ini. Kemudian kedelapan, flexible application. Maksudnya adalah perencanaan yang tidak boleh kaku, harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Memang penyusunan anggaran itu sebenarnya sudah jelas ya, mulai dari A sampai Z dan sebagainya. Namun pada kenyataannya selama proses perjalanan pelaksanaan penganggaran atau realisasinya pasti terjadi perubahan-perubahan ataupun kondisi-kondisi yang tidak bisa kita prediksi di sebelumnya. Untuk itu, proses penyusunan anggaran tidak boleh kaku, harus A ya A dan sebagainya. Ada proses keluasan di dalamnya. Yang terakhir adalah reward and punishment. Maksudnya, manajemen harus memiliki rasa untuk menilai kinerja manajer. Bagus dan buruknya harus diketahui manajemen agar pemberian reward dan punishment transparan. Jadi, reward dan punishment ini menjadi motivasi bagi manajemen untuk bisa bekerja lebih baik. Kemudian kita akan belajar tentang sumber penerimaan dan pengeluaran dari APBN dan APBD. Untuk sumber penerimaan APBN sendiri terdapat dua ya. Penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara dari pajak itu ya semua penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri, misalnya pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan negara yang bukan pajak itu adalah sumber penerimaan yang diterima negara yang berasal dari bukan pajak, misalnya keuntungan dari laba-laba BUMN atau perusahaan yang milik negara. Kemudian penerimaan dari sumber daya alam, migas dan non-migas. Kemudian yang kedua, sumbernya adalah berasal dari hibah, yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Hibah itu pemberian ya. Sedangkan sumber pengeluaran APBN itu dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan jenisnya, yaitu ada dikelompokkan menjadi belanja pegawai, seperti gaji, honorarium, vakasi, kontribusi sosial, kemudian belanja barang, seperti belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, kemudian belanja modal, pembayaran bunga utang antara lain utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kemudian ada subsidi. Subsidi itu bisa berasal dari perusahaan negara atau perusahaan swasta maupun subsidi pajak. Kemudian belanja hibah dan bantuan sosial, misalnya penanggulangan bencana dan sebagainya. Kemudian sumber pengeluaran yang kedua berdasarkan fungsinya, yaitu bisa dibagi menjadi misal pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, misal pengeluaran untuk PLT dan sebagainya, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, misalnya perumahan bersubsidi, kemudian kesehatan, misalnya BPJS, pariwisata dan budaya, misal dikembangkan lagi wisata-wisata yang masih belum dijamah oleh turis, dan agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Kemudian yang ketiga berdasarkan organisasinya, yaitu belanja pemerintah pusat terdiri dari pengeluaran untuk berbagai proyek atau kegiatan dari berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah. Masuk ke sumber penerimaan APBD, itu ada tiga, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Untuk PAD sendiri terdapat 4 sumber, yaitu yang pertama pajak daerah. Pajak daerah adalah
Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Nah, sistem pemungutan pajak ini ada 3 cara: dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah, maupun dipungut oleh pemungut pajak. Untuk jenis pajaknya sendiri, ada pajak misalnya, pajak daerah yang dipungut provinsi itu misalnya pajak kendaraan bermotor dan kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Kalau pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Kemudian yang kedua ada retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pemungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Retribusi berhubungan dengan jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Contoh retribusi jasa umum itu misalnya kalau di pasar ada kan biasanya yang jual-jual itu dapat kayak retribusi, kayak tiket retribusi yang ada orang keliling-keliling bayar misalnya Rp200 dan sebagainya. Kemudian parkir itu termasuk jasa umum. Kemudian pelayanan kesehatan dan sebagainya. Retribusi sampah juga termasuk ke retribusi jasa umum. Kalau retribusi jasa usaha, misalnya retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat pelelangan, dan sebagainya. Sedangkan retribusi perizinan tertentu itu misalnya retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol. Kemudian lanjut yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah atau BUMD yang dipisahkan. Misalnya kayak di Jakarta itu kan ada Transjakarta, itu menjadi sumber pendapatan daerah. Kemudian lain-lain PAD yang sah itu misalnya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan atau penggandaan barang jasa oleh daerah. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi itu pembagian kekuasaan ke masing-masing daerah ya. Nah, dibagi menjadi 3 nih dana perimbangan. Sebelumnya, dana perimbangan itu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan dibagi menjadi 3: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi uangnya itu dibagi ke masing-masing daerah berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan kriteria-kriteria atau kebijakan pemerintahnya. Kemudian dana alokasi umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jadi kalau untuk dana alokasi khusus tidak semua daerah mendapatkan karena dana alokasi khusus ya namanya saja khusus, jadi dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu dengan tujuan tertentu. Misalnya di Papua nih
jalannya belum bagus, maka ada dana buat pembangunan di jalan tol misal dan sebagainya. Kemudian lain-lain pendapatan atau pendapatan lain-lain itu ada hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Kemudian dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, atau krisis solvabilitas. Kan sumber pengeluaran APBD itu ada 4, yaitu belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan anggaran seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Yang kedua, fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga, kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal. Dan yang keempat adalah jenis belanja, misalnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, serta belanja pemeliharaan. Lanjut ke agenda yang terakhir, yaitu tentang penggolongan dan sumber kas. Kas ada kas masuk dan kas keluar. Nah, sumber kas masuk sendiri di sini ada 6, yaitu hasil penjualan produk secara tunai. Bisa dipahami ya, kalau yang pertama, hasil menagih piutang dagang. Jadi misalnya perusahaan A dan B. Perusahaan A nih perusahaan bahan baku, sedangkan perusahaan B adalah perusahaan barang jadi. Nah, perusahaan B minjem bahan bakunya A dulu untuk diolah, baru dijual tanpa membayar terlebih dahulu. Nah, ketika barang si B laku, baru si B ini membayar si bahan baku dari A, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pendapatan lain, seperti bunga dari bank, jasa giro, dan dividen. 4. Adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva yang tidak terpakai. Aktiva itu kan harta ya, harta tetap, misalnya jual alat pabrik karena memang sudah tidak digunakan lagi, maka itu menjadi sumber kas. Kemudian yang kelima, adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, dan hutang jangka pendek. Ini kan menjadi tambahan sumber juga. Kemudian yang keenam, penambahan modal sendiri oleh pemilik. Sedangkan kas keluar sumbernya ada 5, yaitu yang pertama, berbagai pembayaran operasional sehari-hari seperti membeli bahan baku, bayar upah tenaga kerja, berbagai biaya overhead kecuali depresiasi atau amortisasi yang tidak diperlukan, biaya penjualan, dan biaya administratif. Yang kedua, pembayaran ke kreditur baik berupa bunga maupun asuransinya. Maupun angsurannya. Yang ketiga, penambahan atau pembelian berbagai aktiva tetap. Yang keempat, pembayaran ke pemilik modal seperti dividen atau pengembalian modal. Dan yang kelima adalah pembayaran ke pemerintah seperti pajak cukai, materai, restitusi, IPEDA, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir adalah pendekatan untuk penyusunan anggaran kas sendiri. Ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar, serta pendekatan akunting keuangan. Pendekatan kas masuk dan kas keluar maksudnya adalah didasarkan pada analisis naik turunnya kas yang dianggarkan, yang mencerminkan semua cash inflow dan cash outflow yang dari anggaran penjualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Ada 2 pendekatan dalam menyusun anggaran kas, yaitu anggaran jangka pendek dan jangka panjang. Kalau anggaran kas jangka pendek adalah alat pengendalian operasional kas sehari-hari, jangka waktunya sesuai dengan anggaran tahunan. Sedangkan anggaran kas jangka panjang, jangka waktunya adalah 5-10 tahun sesuai dengan corporate plan. Kemudian pendekatan yang kedua, pendekatan akunting keuangan adalah pendekatan yang titik tolak pendekatannya itu adalah laba bersih diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Pendekatan ini tidak perlu data rinci tentang arus kas, tetapi lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang.
Cara penyusunan anggaran kas ini berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan atau disebut juga metode tak langsung. Akrual itu sendiri adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Nah, bagaimana anak-anak dari materi hari ini? Tidak terlalu sulit, bukan? Semoga bisa dipahami ya. Jika memang masih belum bisa dipahami, boleh kalian pahami lagi videonya, kemudian kita diskusikan lagi di grup diskusi kelas, baik itu di grup Google Classroom maupun di WhatsApp. Untuk itu, sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ataupun ada kekhilafan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.